sekarang kita sudah sampai di Siberut, Mentawai. Di barat Sumatera, di antara gelombang Samudra Hindia dan lebatnya hutan tropis, terdapat sebuah pulau yang hidup berdampingan dengan alam. Pulau Siberut, Mentawai. Di sini, masyarakat adat telah menjaga kearifan lokal selama ratusan tahun. Namun, di balik keindahan ini ada tantangan besar. Keterbatasan akses energi. Masyarakat di Siberut mengandalkan akses listriknya dari PLN yang diperoleh dari PLTD. Akses listrik 24 jam hanya bisa didapatkan di Desa Mailepet. Beberapa desa lainnya mengandalkan listrik dari biomasa dan listrik PLN. Tidak semua wilayah mendapatkan listrik selama 24 jam. Contohnya, di Desa Matotonan. Desa ini hanya mendapatkan listrik di malam hari yang mereka dapatkan dari PLTS. Akses listrik yang terbatas menghambat kegiatan ekonomi, pendidikan, bahkan pelayanan kesehatan. Nama saya Abdul Rahim dari Matotonan. Ya, untuk di PLTS itu petugas. Jadi untuk soal PLTS. Sejak kapan, Pak? 2018 sampai sekarang. Oke. Nah, Bapak boleh ceritain nggak kondisinya sekarang itu seperti apa si PLTS-nya? Kondisinya tidak stabil, banyak rusak. Nah, dulu sebelum ada PLTS, kondisi di Matotonan sendiri seperti apa? Gelap, Gelap karena nggak ada listrik. nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Jadi di tahun 2000 berapa, Pak, ada listrik berarti yang PLTS itu? Udah 10 tahun lah, 10 tahun sampai 2018 masuk kita selaku petugas. Oh, berarti Bapak mulainya dari 2018 Ya, ya? 2018 mulainya. Waktu itu pertamanya gimana sih, Pak? Apakah Bapak dilatih dulu oleh kementerian atau seperti apa? Oh, enggak dilatih. Nggak dilatih ya? Berarti kenapa Bapak bisa jadi petugas PLTS-nya, Pak? Ya karena kita diangkat. Oke, diangkat. Tapi maksudnya nggak ada pelatihan Nggak apa-apa ada. sebelumnya? Nggak ada. Oh, berarti cuma dikasih buku aja ya? Iya, buku. Harapan saya untuk kedepannya itu kalau bisa lampu itu hidupnya 24 jam. Ya, biar kita bisa memasak, anak-anak bisa belajar selama 24 jam, tidak gelap-gelap, itu aja. Dalam setiap sesi berbagi ilmu, para pemuda setempat duduk untuk mendengar, menyentuh, dan memahami bagaimana sinar matahari bisa menjadi kekuatan yang tak pernah padam. Mereka belajar, bukan sekedar memasang panel atau memahami kabel, tetapi mengenal kembali bahwa alam di sekitar mereka menyimpan potensi yang selama ini belum disentuh. Pembiayaan hijau yang sering terdengar abstrak, sesungguhnya bisa turun hingga ke tanah tempat mereka berpijak. Ini coba dihitung, ditulis Jai. Tadi berapa Jai? Ia hadir dalam bentuk pelatihan, percakapan, dan cahaya yang akan terus menyala bahkan setelah hari berlalu. Di ruang pelatihan sederhana, mereka mempelajari bagaimana cahaya ditangkap, bagaimana energi disimpan, dan bagaimana sistem kecil ini bisa menjadi sumber kehidupan bagi banyak keluarga. Setiap percakapan,
Setiap penjelasan membuka pemahaman baru tentang bagaimana mereka sendiri dapat menjaga dan mengembangkan teknologi ini. Inilah wajah nyata green financing. Sebuah pembiayaan hijau yang tidak berhenti di kota besar, tetapi menyeberangi laut dan menembus desa-desa. Hadir dalam bentuk pengetahuan, pendampingan, dan harapan yang dapat disentuh. Energi terbarukan bukan hanya cerita tentang teknologi. Ia adalah kisah tentang generasi muda yang mulai mengambil peran untuk menyambut masa depan dengan cahaya yang kini mereka pahami dan mereka rawat sendiri. Tantangan energi bukan sekedar angka dalam laporan. Ia adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. PLTS ini bukan hanya mengalirkan listrik bersih ke pelosok pulau. Ia membawa perubahan yang terasa pelan, namun pasti. Untuk menjawab tantangan ini, hadir solusi energi terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Proyek ini tidak hanya membawa listrik bersih, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana green financing atau pembiayaan hijau dapat menjangkau masyarakat di akar rumput. Di Mentawai, energi terbarukan bukan hanya teknologi. Ia adalah cerita tentang generasi yang tumbuh bersama pengetahuan baru dan menatap masa depan dengan cahaya yang mereka pahami sendiri. Energi bersih telah membuka babak baru bagi masyarakat Mentawai. Dari ekonomi rumah tangga hingga pendidikan anak-anak, semua terbantu oleh listrik yang stabil dan terjangkau. Kini, energi bukan lagi kemewahan, tetapi hak untuk memperkuat kemandirian mereka. Di sini listrik hidupnya belum 24 jam ya, hidupnya cuman kadang hidupnya ada jam 12, matinya jam 7. Siap tuh jam 7 itu hidup sebentar, siap tuh mati lagi. Jadi kita susah masyarakat di sini itu gelap-gelap. Ya. Waktu ada PLTS, apa perubahan yang paling besar yang Ibu rasakan? Ya, perubahannya itu bisalah terang sedikit, bisa anak-anak belajar. Kisah dari Mentawai ini adalah cerminan masa depan energi Indonesia. Ketika pembiayaan hijau menjangkau masyarakat adat, maka transisi energi menjadi lebih inklusif, adil, dan berkeadilan iklim. Bagaimana pendapat Ja tentang kegiatan ini, Ja?
Sangat menarik ya bagi kami, terkhusus untuk kepada pemuda-pemudi, karena ini menyangkut energi terbarukan dan ini pengetahuan terbaru bagi kami. Ya, menurut pendapat saya ya sangat bermanfaat untuk saat ini karena kita mengetahui dari yang sebelumnya kita tidak ada pengalaman, tidak ada ilmu soal penggunaan solar panel. Jadi sekarang adanya pembelajaran kita lebih mengerti. Nanti kita bisa memberikan ilmu juga kepada yang lain. Jadi sangat bermanfaat. Menurut Jah sendiri, dari pembelajaran selama 2 hari ini, yang paling bermanfaat menurut Jah di bagian yang mana, Jah? Menurut saya yang paling bermanfaatnya di bagian komponennya, mempelajari bagian komponennya. Jadi kita lebih mengetahui cara penghematan energi, penghematan baterai. Dari komponen itu kita bisa lebih belajar karena yang kita minusnya sekarang itu ilmu tentang komponennya, penyambungannya, transisinya. Nah. Yang paling bermanfaat itu saya bisa langsung praktek ya. Karena biasanya yang melakukan ini rata-rata laki-laki. Karena saya belajar di sini bisa mengikuti, ada kesempatan, saya bisa langsung mempraktekannya. Itu yang bermanfaat bagi saya ya, bagi diri saya sendiri. Lalu apa harapan Jah untuk Mentawai sendiri Jah setelah terkait kita belajar tentang energi terbarukan ini? Oke, harapannya untuk Mentawai dan terkhusus kepada pemuda, jangan sering memegang HP ya, tapi kita manfaatkan HP itu untuk melihat energi yang terbarukan, informasinya, cara penggunaannya, fungsinya seperti apa ya, dan itu bermanfaat untuk ke depan. Dengan adanya energi terbarukan ini, kami sangat berharap dan semoga yang desa kami, khususnya desa Mailepe di sini, kurangnya polusi, pencemaran lingkungan. Pokoknya harus ada kesehatan masyarakat, itu juga yang harus diperdulikan. Dari cahaya matahari di Mentawai, kita belajar bahwa energi bukan sekedar soal listrik, tapi tentang martabat, kemandirian, dan masa depan yang lestari. Pembiayaan hijau bukan hanya investasi pada teknologi, tapi juga pada manusia dan bumi yang kita cintai bersama. Enter Nusantara, Masura berkata.